nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So put your trust in us and we'll be champions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya sekarang ini dalam keadaan berbahagia sekali, karena perjuangan kemarin membuahkan hasil dengan diterimanya Ananda di sekolah luar biasa SMA 1 Sumatera Barat. Dan Ustadz Satria Asmal SPCH CHT yang diamanahkan sebagai koordinator pembina asrama SMA 1 Sumatera Barat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sekolah yang luar biasa ini di SMA 1 Sumatera Barat. Dan kedepannya insya Allah Ananda semua tentu akan menuntut ilmu dan belajar serta beraktivitas di sekolah kita ini. Dan tentu kita semua harus tahu dan memahami apa-apa saja tata tertib dan peraturan asrama supaya kita nanti menuntut ilmu dan belajar di sini dengan nyaman dan dapatkan hasil yang terbaik. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video motivasi berikut ini. Selamat datang generasi pilihan. Keputusan besar itu telah kalian ambil. Perjuangan dan pengorbanan telah dipersembahkan. Namun ketahuilah, itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi merupakan awal dari perjuangan itu sendiri. Beberapa waktu ke depan, seluruh energi dan potensi yang kalian miliki akan diminta untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan tentunya kita ingin ketika hadir di sekolah ini, ingin menjadi yang terbaik, ingin mempersembahkan yang terbaik. Kita tidak ingin apa yang kita lakukan di sini menjadi sia-sia. Waktu dan pengorbanan yang telah kita persembahkan justru menjadi tidak berguna. Maka dari itu, siapkan dirimu, siapkan mentalmu, dan siapkan cara pandangmu yang benar agar bisa melewati hari-hari di sekolah ini menjadi hari-hari yang luar biasa, menjadi hari-hari yang bermanfaat, yang pada akhirnya akan mengantarkan kamu sukses dunia akhirat, sukses dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan video motivasi tersebut memberikan pencerahan kepada Ananda semua sehingga mempersiapkan diri lebih baik untuk menjalani aktivitas di sekolah dan asrama nantinya. Berikut kita sampaikan tata tertib peraturan asrama SMA 1 Sumatera Barat. Bab 1, ketentuan umum tata tertib siswa asrama SMA 1 Sumatera Barat. Pasal 1 tata tertib adalah ketentuan yang mengatur perilaku, tindak tanduk dan aktivitas siswa asrama. Pasal 2, siswa yang sudah dinyatakan diterima di SMA 1 Sumatera Barat. 2, siswa dan orang tua wali menandatangani keterkaitan dan kesediaan mentaati peraturan dan mematuhi seluruh aturan asrama SMA 1 Sumatera Barat. Yang ketiga, siswa berperilaku baik dan bersedia untuk mendapatkan bimbingan selama tinggal di asrama SMA 1 Sumatera Barat. Dan tentunya keanggotaan asrama ini berlaku selama dia berada di asrama. Bab 2, azas, tujuan dan tertib umum. Pasal 3, tata tertib sebagai bagian dari sistem pendidikan, pengajaran dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan azas mendidik, membina, melatih dan membiasakan. Pasal 4, tata tertib ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembinaan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tepat guna, serta dapat membantu siswa untuk mewujudkan suasana yang baik dalam proses belajarnya, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran dan pembinaan di asrama SMA 1 Sumatera Barat. Pasal 5, untuk kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam mengikuti segenap program pendidikan, pengajaran dan pembinaan di asrama SMA 1 Sumatera Barat, setiap siswa diwajibkan A. Melaksanakan semua tata tertib asrama, menjaga dan mempertahankan nama baik asrama dan nama baik SMA 1 Sumatera Barat, bersedia dan patuh sepenuhnya kepada pimpinan dan pembina siswa asrama, mengikuti seluruh kegiatan asrama sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan. Nah, ini perlu kita pahami supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kegiatan asrama sebagaimana maksud pada pasal 4 ayat 1 meliputi kegiatan harian dan agenda. Agenda kegiatan bisa kita lihat di sini, mulai dari bangun sampai tidur semuanya teratur, semuanya ada agenda rutin yang harus kita laksanakan. Dan tentunya setiap agenda ini akan dievaluasi bagaimana pelaksanaannya, akan dievaluasi bagaimana kedisiplinan kita untuk menjalankan agenda ini. Karena ini penting dan inilah yang akan menunjang keberhasilan kita nanti. Bagaimana kita melatih diri kita untuk mandiri, melatih diri kita untuk bisa mengatur aktivitas dan memanage kehidupan kita. Karena sejatinya kehidupan berasrama ini mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih baik insya-Allah, mengajarkan kepada kita untuk menetapkan dan memanajemen kehidupan kita. Nah, juga kegiatan olahraga ya dalam bentuk berbagai macam, ada goro juga dan movie day, kultum. Nah, semua ini adalah untuk menguatkan dan mengokohkan siswa asrama SMA 1 Sumatera Barat. Nah, ini semua perlu kita pahami sehingga kehidupan berasrama kita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kegiatan bulanan. Nah, memperingati hari besar lomba Islami, ada Liga Futsal, Liga Asrama Putri dan juga ada outboundnya. Stadium General, Mabit, Qiyamulail atau tahajud berjamaah, tadabbur alam, mos asrama, perpisahan. Nah, waktu pelaksanaannya siswa harus bersikap atau bergaul dengan sopan serta senantiasa mencerminkan akhlakul karimah. Siap menerima bimbingan, nasihat, perbaikan, teguran yang diberikan oleh pimpinan dan pembina asrama. Siswa melanggar tata tertib asrama bersedia menerima tindakan pembinaan yang mendidik. Nah, itu semua dalam rangka menegakkan aturan dan kedisiplinan asrama supaya kehidupan berasrama berjalan lancar. Bab 3 aturan khusus tata tertib asrama SMA 1 Sumatera Barat, pasal 5 tentang etika bergaul. 1. Siswa membiasakan diri berakhlakul karimah dan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Siswa wajib berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan di lingkungan asrama maupun di luar asrama dan sebagainya. Nah, ini juga bagaimana siswa tidak dibenarkan berkelahi, bergunjing atau bergibah, saling mencemooh, memanggil dengan gelaran tidak baik, berteriak atau membuli ya. Juga ada termasuk membuli nantinya. Ini tidak dibenarkan. Jadi betul-betul menjaga akhlak. Juga siswa tidak dibenarkan tidur di ranjang teman atau berdua satu ranjang. Nah, ini berbahaya ini. Siswa tidak dibenarkan bermain atau bercanda yang keterlaluan. Tidak dibenarkan membentuk komplotan atau geng yang justru membuat asrama tidak kondusif. Nah, ini akan kita tindak, ke perlakuan-perlakuan seperti ini akan kita tindak. Nah, tentang khusus asrama selalu menjaga kebersihan, ini penting. Merapikan tempat tidur, meletakkan sepatu. Ya, ini kedisiplinan yang dilatih. Membuang sampah, matikan lampu. Jadi karakter itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Nah, itu dia akan menjadi karakter. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang sukses, orang besar, ya, ketika hal-hal kecil saja belum tuntas bagi kita. Nah, di sini kita dilatihkan. Tidak mencoret dinding, meletakkan buku, alat tulis dan barang pribadi sesuai dengan tempatnya. Menjaga ketenangan, menghormati hak orang lain. Siswa tidak dibenarkan berada di asrama pada jam PBM dan tidak dibenarkan keluar masuk melalui jendela. Semuanya dilatihkan kepada kita agar kita menjadi benar-benar menjadi pribadi yang berkarakter luar biasa. Sehingga ketika kita nanti terjun ke tengah-tengah masyarakat, kita sudah memiliki karakter yang baik. Ya, siswa harus mencuci atau membersihkan peralatan makanan pribadi. Jadi kalau ada peralatan-peralatan jangan biarkan beronggok begitu saja. Nah, siswa yang merusak barang inventaris, nah dia harus mengganti. Dilarang mengambil, memakai, menyimpan barang online tanpa izin. Siswa harus melapor, mengadukan kepada pembina setiap pelanggaran atau masalah yang dihadapi yang terjadi di asrama supaya kita bisa melakukan tindakan, melakukan evaluasi dan bahkan menindak siapa saja yang tidak melakukan kedisiplinan di asrama. Nah, Ustaz semuanya ini penting kita pahami tentang ketetapan waktu ya. Siswa bangun pukul 4. Nah, ini untuk Qiyamulail. Pukul 6.40 dia harus meninggalkan asrama untuk sekolah dan asrama dikunci. Ya, mulai jam 6.40, 15.30 tidak dibenarkan berada di asrama kecuali bagi yang sakit dan telah mendapat izin dari pihak sekolah atau mendapat surat rekomendasi dari UKS. Batas waktu berada di luar asrama bagi siswa dan siswi adalah pukul 22. Itu pun untuk urusan-urusan yang telah mendapat izin dari pihak pembina asrama.
Nah, jadi tidak boleh waktu nah ini pasal 8 perlengkapan dan pemakaian alat elektronik. Siswa tidak dibolehkan membawa peralatan elektronik berupa iPod, iPad, tablet, dan PSP dan sejenisnya. Siswa diperbolehkan membawa HP pribadi tetapi sampai ini silakan. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita pahami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tidak dibenarkan membawa HP, laptop boleh, itu hanya dipakai dengan seizin pembina asrama. Nah, silakan dilihat. Nih banyak peraturan-peraturan yang harus kita pahami. Tidak boleh bawa senjata api, obat terlarang, gambar, foto, tulisan, membawa atau menyimpan buku, majalah komik, kaset, CD yang tidak edukatif. Ya, karena pihak asrama berhak menindak siswa apabila siswa bersangkutan kedapatan membawa barang-barang tersebut. Etika berpakaian dan penampilan ini perlu kita pahami semuanya. Setiap siswa dan siswi harus berpakaian sopan, menutup aurat. Ya, tidak boleh memakai cat bray, pensil, celana pensil, mencat rambut dan hal-hal yang di luar kebiasaan kita, di luar karakter Islami. Nah, untuk putri memakai pakaian sopan, tidak ketat. Nah, dan untuk tidak memakai mukena keluar asrama kecuali untuk aktivitas di masjid. Nah, coba kita lihat. Dan tentang etika makan dan minum juga diatur sebagaimana halnya Islam mengatur kehidupan seluruhnya. Siswa harus makan di ruang makan. Siswa harus makan bersama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ya, makan pagi itu jam 6.40, 7.10. Yang lewat dari itu tidak ada lagi disiapkan. Ya, itu risiko. Siswa tidak dibenarkan makan dan minum dengan tangan kiri. Makanlah dengan adab. Ya, dengan adab yang telah ditetapkan oleh Islam. Makan tidak berdiri, ya, makan dengan tangan kanan. Ya, itu harus kita perhatikan supaya kita benar-benar kehidupan ini menjadi berkah. Nah, ini penting, aturan berkunjung. Orang tua siswa wali dapat berkunjung ke asrama pada hari Sabtu setelah PBM dan hari Minggu sampai pukul 5:30. Orang tua siswa wali, lihat nanti izin keluar asrama dan pulang ke rumah. Nah, itu juga ada aturannya. Silakan dibaca. Jadi tidak serampangan saja, ada aturan-aturan yang mengikat kita supaya kehidupan kita berjalan dengan disiplin, teratur, dan ada target-target tertentu yang harus kita capai agar memang keberadaan kita di SMA Sumbar ini, di SMA 1 Sumatera Barat ini menjadi bermanfaat bagi diri kita, bagi umat nantinya, dan bagi negara dan bangsa, dan tentunya membanggakan orang tua kita. Nah, silakan. Ini aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama, dan alhamdulillah bagi yang bersungguh-sungguh untuk menerapkan aturan ini bagi dirinya, insyaallah kesuksesan itu dekat baginya karena dia sudah terlatih. Dia sudah terlatih untuk bisa memanage dirinya, mengatur dirinya. Dia sudah terlatih dengan segala kondisi dan keadaan. Nah, inilah yang sebenarnya nilai plus dari keberadaan kita di asrama. Nah, untuk ibadah juga diatur, salat jamaah, kehadiran di masjid, ya, melaksanakan puasa sunnah, memelihara ketertiban. Nah, dan bagi non muslim juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Nah, diharapkan dari kekuatan spiritual ini lahir orang-orang soleh yang cerdas. Nah, ada sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan semua jenis pelanggaran itu ya dikategorikan ada ringan, sedang, dan berat. Dan setiap pembina menanganinya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sementara yang berat, ringan, dan sedang itu ditangani oleh setiap pembina. Berat itu sudah ke level pimpinan. Selanjutnya juga prosedur penanganan ringan dan sedang oleh pembimbing itu dengan peringatan lisan 2 kali tertulis, peringatan tertulis dengan menghadirkan koordinator asrama. Jika pelanggaran ringan dan sedang lebih dari 3 kali maka sudah dikategorikan berat. Tentang sanksi, nah silakan dilihat. Ya, berpakaian di luar ketentuan, pakaiannya disita. Nah, 2 kali, 3 kali dipanggil orang tuanya. Nah, jadi tidak boleh sama sekali. Membawa dan menyimpan alat elektronik disita dan tidak dikembalikan. Mohon digarisbawahi, tidak dikembalikan. Ya, karena memang itu berdampak buruk kepada siswa itu sendiri. Nah, ini juga perhatikan dan silakan nanti di pause saja. Dilihat aturan-aturan yang ada di sini, karena kalau Ustaz bacakan satu persatu ini cukup panjang. Jadi dipahami saja bersama, dibaca. Semuanya aturan ini bukan untuk memberatkan, tapi insyaallah untuk membuat kehidupan asrama lebih baik. Demikianlah peraturan dan tata tertib asrama
yang sudah kita sampaikan kepada Anda semua, dan semoga kita memahaminya dan insya Allah bisa mengaplikasikannya nanti ketika sudah berada di asrama. Nah, sebelum kita akhiri, mari kembali kita saksikan sebuah video motivasi untuk menguatkan kembali Anda semua untuk menjadi generasi terbaik, menjadi generasi pilihan, sehingga insya Allah makin kokoh dan makin kuat semangatnya untuk menghadirkan yang terbaik nantinya di asrama insya Allah. Warren Buffett pernah berkata, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang Anda hasilkan. Kata-kata itu sangatlah benar. Lihatlah, orang-orang sukses seperti Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, dan Mark Cuban, dan orang-orang sukses lainnya. Mereka sukses karena mereka mempergunakan waktu mereka dengan benar. Mereka sukses karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu berkomitmen untuk belajar lebih banyak daripada orang lain. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di planet ini, terkenal dengan membaca lebih dari 5 jam satu hari. Bill Gates membaca 1 buku per minggu. Mark Cuban 3 jam satu hari. Dan Oprah, ya, dia selalu terobsesi untuk selalu membaca buku. Perhatikan persamaan mereka. Mereka dan pasti semua orang-orang sukses di planet ini tidak pernah berhenti belajar. Pikirkan tentang perumpamaan ini. Jika Anda memiliki Rp86.400.000 untuk Anda belanjakan setiap hari, tetapi dengan syarat, kalau setelah jam 12 malam Anda tidak bisa lagi memakai uang itu, bisa dipastikan Anda akan betul-betul mempergunakan dan menghabiskan uang itu sebelum jam 12. Dan Anda akan merasa sangat menyesal bila uang tersebut tidak habis sebelum jam 12. Apa bedanya dengan waktu kita? Waktu itu gratis, tapi tidak ternilai. Nah, bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa kita hanya memiliki 86.400 detik per hari. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu itu terbuang percuma. Kebanyakan orang membiarkan waktu itu hilang tanpa berpikir 2 kali. Itu tidak boleh terjadi dengan kita. Kita harus mempergunakan waktu seproduktif mungkin. Kita harus mempergunakan waktu itu untuk menggapai semua impian-impian kita dan melakukan hal-hal yang berguna, serta menggunakan waktu kita untuk membuat keluarga kita bahagia. Aturlah hidupmu, manajemenlah waktumu, belajar dan bertumbuhlah. Jangan sampai 86.400 detikmu terbuang sia-sia. Waktu yang Anda habiskan untuk bermain game, ngobrol yang tidak jelas, ngegibah, mengeluh, atau party dengan teman-teman Anda tidak akan pernah kembali. Sekali Anda menggunakan waktu itu, dia akan pergi secara percuma selamanya dan tidak akan pernah kembali. Steve Jobs berkata, waktumu itu terbatas, jadi jangan buang waktumu untuk hidup dalam kehidupan orang lain. Perbedaan dan persamaan antara orang sukses dan orang gagal adalah mereka sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Tapi bedanya adalah orang sukses memanfaatkan waktunya, tapi orang gagal menyia-nyiakan waktu yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak orang berhenti mengejar mimpi mereka karena mereka merasa jalannya sangat sulit. Banyak siswa dan mahasiswa berhenti mengejar impian mereka hanya karena satu tes yang gagal. Faktanya adalah sebagian besar siswa dan mahasiswa itu tidak pernah mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk tes tersebut. Karena dalam pikiran mereka, mereka sudah terlebih dahulu berpikir gagal dalam ujian tersebut. Mereka berhenti percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Dan begitu kepercayaan itu terbunuh, mimpi itu akan terbunuh. Jika Anda memiliki mimpi,
Anda harus melakukan semuanya untuk membuat mimpi itu menjadi nyata. Tidak peduli seberapa kali Anda gagal, jangan pernah berhenti percaya kalau Anda bisa. Hidup itu sendiri adalah ujian. Terkadang Anda akan gagal, tapi satu-satunya cara Anda bisa gagal adalah kalau Anda berhenti untuk percaya. Dorong diri Anda untuk menjadi orang di atas rata-rata. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya, Anda harus melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Anda akan jatuh berkali-kali di jalan menuju kesuksesan. Tetapi yang paling penting adalah Anda harus bangkit lagi. Dan ketika Anda bangkit, Anda harus lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan izinkan pikiran Anda untuk berpikir kalah dan berhenti.